Keinformasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah Siskae. Penetapan 11 tersangka dilakukan usai polisi melakukan penyelidikan selama 2 bulan dan menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan para tersangka dalam industri film porno di kawasan Jakarta Selatan. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut para tersangka terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Meli Trijipi. Para tersangka dijadwalkan akan kembali diperiksa sebagai tersangka pada 8 Januari mendatang. Sementara 5 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria. Pemirsa, Kementerian Sekretariat Negara tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Kepres tersebut dibuat setelah Dewas KPK menyatakan Firly melanggar etik. Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, draft pemberhentian Firly Bahuri akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo malam ini. Ari juga mengatakan Kepres disiapkan setelah Kemensetnek menerima surat pengunduran diri dari Firly pada 23 Desember 2023. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Komisioner Nonaktif KPK, Firly Bahuri, terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan ketiga oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa pada Rabu selama lebih dari 8 jam. Kasus dugaan pemerasan, Polda Metro Jaya juga menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo oleh Firly Bahuri. Selain itu, penyidik juga tengah menyelidiki dugaan TPPU oleh Ketua KPK nonaktif tersebut. Hal ini setelah adanya temuan terkait aset Firly yang tidak tercantum dalam LHKPN, diantaranya tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Sukabumi, dan Yogyakarta. Yang digunakan sebagai model termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, nanti kita akan update berikutnya. Ya. Itu aliran dananya kemana, Pak? Nanti kita akan update berikutnya, tapi yang jelas ada, Pak, terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Bismillahirrahmanirrahim. Polda Metro Jaya pun membeberkan alasan belum ditahannya Firly Bahuri usai ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana lain yang membutuhkan penanganan khusus. Penyidik terus melakukan pendalaman dan juga pengembangan atas kasus Firly agar segera tuntas. Itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi. Itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya, kita perlu
taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup. Pemirsa, sebuah video ratusan ekor anjing diangkut dengan truk diduga dibawa ke rumah pemotongan beredar viral di media sosial. Polisi telah melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa sebuah tempat yang diduga sebagai lokasi penjagalan anjing di Jawa Tengah. Viral, video ratusan ekor anjing diangkut truk melintas di dalam jalan tol Cipali, kawasan Jawa Barat. Muncul narasi, anjing-anjing tersebut dibawa ke sebuah rumah jagal di Jawa Tengah. Video mengundang reaksi. Sejumlah orang membuat pengaduan ke Polres Sragen atas dugaan kampung jagal anjing. Beliau sudah memberikan pelaporan ke Polrestabes di daerah Sragen. Nah, nanti teman-teman bisa cek nomor pengaduannya, beliau pampang di IG-nya. Jadi itu bisa menjadi sumber bahwa oh ternyata sudah dilakukan tindakan yang serius dengan pelaporan. Namun di Reskrimsus Polda Jawa Tengah menyatakan polisi bersama pelapor sudah melakukan pemeriksaan di lokasi yang disebutkan. Namun hasilnya nihil, tidak ada aktivitas seperti yang dilaporkan. Yang lalu informasi yang diterima waktu itu adalah mengarah ke wilayah Semarang, ya. Anggota kami sudah bergerak, namun tidak menemukan. Terus kemudian kami dapat informasi lagi, ternyata yang bersangkutan membuat laporan aduan di Sragen. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada begitu. Polisi masih melakukan penelusuran terkait truk muatan ratusan anjing. Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres tetap melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap wilayah yang diduga menjadi pusat jagal anjing di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krisdadi, iNews melaporkan. Demi tercapainya misi Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar, Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Melalui berbagai program sepanjang tahun 2023, BNN telah berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Demi memastikan Indonesia yang bebas narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN terus melaksanakan War on Drugs atau Perang Melawan Narkoba. Sepanjang tahun 2023, BNN telah mengungkap 910 kasus narkotika yang melibatkan 37 jaringan sindikat narkotika dan mengamankan 1.284 tersangka. Kinerja ini berhasil menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sebelumnya pada 2022 di 1,95%, kini menjadi 1,75%. Penurunan ini terjadi berkat beberapa strategi yang dikembangkan oleh BNN, yakni menjalin kerjasama dengan beberapa negara dan upaya membangun kesadaran masyarakat. BNN RI telah mengungkap 37 jaringan sindikat narkotika yang terdiri dari 15 jaringan sindikat narkotika nasional dan 22 jaringan sindikat narkotika internasional. Melalui tindakan tegas dan terukur, BNN RI, Polri, TNI, Bea dan Cukai, serta stakeholder terkait berhasil mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan mengamankan sebanyak 1.284 orang tersangka. Rencananya pada 2024 mendatang, BNN akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja, sehingga Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar dapat terwujud. Dari Jakarta, Elsa Casey, Pandu Priyohaji, iNews melaporkan. Melalui para calegnya, Partai Perindo mendorong anak muda memahami pentingnya asuransi sebagai perlindungan diri dari risiko yang tidak terduga. Berbagai kegiatan literasi keuangan gencar dilakukan Partai Perindo sebagai bentuk nyata dalam mendukung masa depan yang cerah. Melindungi diri dan keluarga dari risiko yang tidak terduga menjadi nilai tawar asuransi bagi masyarakat. Untuk itu, Partai Perindo mendorong masyarakat melek finansial, terutama asuransi dengan menggelar literasi keuangan di tengah masyarakat. Dalam podcast Aksi Nyata, pengurus pemuda Perindo, Fikih Ramadhani, berbagi pemahaman produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan.
Nah, untuk preminya itu kalau menurut gue pribadi, gue sebagai anak muda gitu ya, 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran tiap hari, tanpa mengganggu biaya hidup. Jadi gitu. 10% atau 20% ya dari 10% dari penghasilan atau 20% dari pengeluaran per hari. Per hari. Betul, itu udah rumusnya biar nggak kena cash flow biaya hidup. Penting nggak buat investasi di masa depan? Karena kalau dari segitiga finansial itu yang paling bawah itu perlu kita punya health insurance di bawahnya. Yang ke tengahnya itu bisa dari lu punya tabungan, obligasi, saham, reksadana atau apapun about anything gitu kan. Yang paling atas itu life insurance. Asuransi menjadi perlindungan yang dapat menjaga setiap orang dan keluarga di masa depan. Banyak produk asuransi yang dapat dipilih seperti life insurance, critical illness, dan health insurance. Tim Liputan iNews melaporkan.